Baik, untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya tentang melakukan postingan soal penilaian akhir semester tingkat madrasah se-Sumatera Barat. Jadi, untuk tahap awalnya yang harus kita lakukan adalah dengan cara membuka akun guru. Kemudian, karena kita akan melakukan postingan soal, berarti kita ambil di menu tryout. Nah, kemudian kita cari jika soalnya dari akun Gskul K3MH-nya sudah kita ambil dari Explorer, kemudian sudah kita tambahkan ke library kita, sehingga soal ujiannya sudah ada di akun Bapak Ibu guru masing-masing. Saya contohkan untuk yang pertama, misalnya saya akan memposting soal penilaian akhir semester soal bahasa Arab wajib kelas 12 IPA, IPS, dan IPK. Nah, langkah awal yang harus saya lakukan adalah dengan cara mengklik tombol ujikan. Nah, pada menu tombol ujikan, di sini ada judul yang harus Bapak Ibu isi, dan ini wajib diisi. Karena jika tidak diisi, maka tidak akan bisa kita lakukan pempostingan soal. Untuk judul ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ini kita samakan saja dengan judul dari ujiannya, berarti kita posting, kita copy, kemudian kita tempel lagi sebagai judulnya. Nah, di bawah judul ada deskripsi atau pesan. Deskripsi atau pesan ini adalah pesan atau penegasan singkat yang Bapak Ibu perlukan atau mau Bapak Ibu sampaikan kepada siswanya. Tapi saya contohkan, misalnya deskripsi atau pesan yang kita berikan adalah silakan Ananda kerjakan ujian ini dengan baik. Nah, kemudian itu adalah salah satu bentuk jenis pesan atau deskripsi. Setelah itu, di bawah pesan ada menu untuk. Untuk ini adalah tujuan kemana kita akan men-share soal yang akan kita posting tersebut. Nah, contohnya, karena ini adalah soal yang akan ditujukan bagi siswa kelas 12, berarti Bapak Ibu harus mempostingnya ini untuk kelas 12 IPA. Ini saya contohkan ya, berarti langsung diambil kelasnya ya. Jadi kalau ini karena kebetulan akunnya sudah ada kelas dan angkatannya, jadi Bapak Ibu bebas mau posting satu-satu per kelasnya. Kalau misalnya ada contoh untuk kelas 12 IPS, ada IPS 1, ada IPS 2. Artinya kan untuk yang IPS ada 2 rombel, ada 2 kelas. Bapak Ibu boleh lakukan postingan satu-satu per kelas, atau posting boleh juga postingnya di angkatannya. Untuk yang ini saya contohkan, saya postingnya untuk IPS saja dulu ya, untuk angkatan IPS. Nah, nanti berarti untuk yang kelas 12 jurusan IPA dan IPK saya lakukan postingan ulang juga, lakukan ujikan juga, tapi dengan kelas yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita memilih kelas atau tujuan kemana kita akan memposting soal tersebut, kita masuk kepada pengaturan waktu dan mulai ujian. Nah, waktu dan mulai ujiannya ini akan disesuaikan Bapak Ibu dengan jadwal ujian kita. Saya contohkan saja, misalnya ujiannya kita akan mulai tanggal 3 Desember. Artinya berarti dimulai ini Bapak Ibu klik di tanda mulai, maka akan muncul kalender. Kalender ini yang pertama kita atur adalah tanggal ujiannya. Berarti kalau ujiannya tanggal 3 Desember, berarti kita ambil. Ini contoh saja ya, nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Kita ambil ujiannya 3 Desember, contoh. Nah, setelah kita klik tanggalnya, masuk ke pengaturan waktu. Jam berapa? Saya contohkan misalnya ujiannya mulainya dari jam 8, artinya jam 8.00 ya, jam 8 pagi. Saya klik angka 8, kemudian itu jamnya, kemudian menitnya adalah menit 00, kemudian klik OK. Nah, lama ujiannya berapa lama?
Saya contohkan ujiannya selama 1,5 jam. Berarti kalau mulainya jam 8 di tanggal yang sama, masih di tanggal 3, selesainya nanti jam 9.30. Nah, oke. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa ujian ini akan berlangsung selama 1,5 jam atau 90 menit. Selanjutnya kita masuk ke menu di bawahnya Bapak Ibu. Nah, menu di bawahnya ini adalah menu untuk penayangan atau penampilan ketika waktu postingan ujiannya ini telah berakhir. Artinya nanti akan ditampilkan ranking, hasil, dan pembahasan. Kemudian kalau sekarang tombolnya warna biru, tapi itu artinya aktif kalau warnanya biru. Tapi kalau mati itu warnanya abu-abu Bapak Ibu. Nah, untuk ujian sekarang ini karena kita ada lah ujian akhir semester, kemudian nanti juga ada kemungkinan kita akan melakukan siswa-siswa ada yang melakukan ujian susulan. Artinya siswa yang ujian susulan kan melakukan atau mendapatkan soal yang sama dengan ini karena kita hanya menyediakan satu paket soal saja. Jadi untuk ujian ini saya lebih menyarankan agar settingan tampilkan ranking, tampilkan hasil, kemudian tampilkan pembahasannya juga kita matikan. Jadi nanti untuk tampilkan pembahasan ini supaya siswa-siswi kita dapat melakukan pembahasannya lagi setelah ujiannya selesai, sebaiknya nanti kita buka lagi penampilan atau kita tampilkan lagi pembahasannya itu, tapi nanti setelah di akhir Bapak Ibu, setelah siswa-siswa kita ikut ujian semua. Artinya anak-anak yang ujian susulan juga sudah ujian, nanti baru kita buka atau kita ganti pengaturan dari postingan soal kita dengan menampilkan pembahasan dan hasilnya. Selanjutnya, di bawah tampilkan pembahasan ada menu acak soal. Nah, untuk acak soal ini, jika menunya aktif berarti soalnya kalau tadi diibaratkan soal bahasa Arab itu ada 50 soal. Artinya kalau menu acak soalnya aktif, soal yang 50 itu akan diacak oleh sistem secara otomatis per siswanya Bapak Ibu. Jadi artinya masing-masing siswa tetap mendapatkan 50 soal, tetapi urutannya tidak sama antara dia dengan temannya. Jadi akan diacak, itu tidak bisa kita tentukan acaknya, tetapi otomatis by system. Nah, untuk menu acak soal ini, untuk mengurangi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian, Bapak Ibu, sebaiknya saya sarankan hidupkan saja supaya soal anak ini tidak sama semua. Ya. Selanjutnya, di sini ada saya jelaskan lagi kalau yang ini jumlah soal, menu jumlah soal itu karena kita menggunakan semua soalnya berarti kita ambilnya di sini semua. Sebenarnya jumlah soal ini fungsinya untuk bank soal Bapak Ibu. Artinya kalau saya contohkan di kondisi lain, misalnya Bapak Ibu menyediakan ada 100 paket soal, 100 buah butir soal, kemudian dari 100 buah soal itu akan kita ujikan ke siswa, artinya siswa hanya kita berikan saat ujian itu misalnya 25 soal, artinya nanti sistem akan mengambil 25 soal dari 100 soal. Nah, itu maksudnya. Kalau ini kan kenapa per 50? Karena soal yang tersedia hanya 50. Tapi kalau artinya kalau saya ambil di sini 25 per 50, artinya masing-masing siswa Bapak Ibu hanya mendapatkan 25 soal dari 50 soal yang sudah tersedia. Tapi pada sistem ujian akhir penilaian akhir semester kita sekarang ini, kita gunakan semua soal, ya. Jadi kita ambil semua soal. Semua saja. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada menu soal isian. Jadi soal isian itu untuk soal esai, tapi karena pada konsep penilaian akhir semester kita hanya menggunakan soal objektif, itu tidak perlu kita centang. Jadi kemudian di sini di bawah soal isian ada menu secure mode. Kalau itu seandainya saya centang, nah di sana isinya adalah tentang PIN Bapak Ibu. Artinya
Kalau kita mengaktifkan menu secure mode ini, kita akan mengaktifkan menu pin pada soal tersebut. Artinya, anak-anak yang meninggalkan atau keluar dari soal kita ketika dia mau masuk lagi untuk melanjutkan ujiannya, itu sistem akan meminta dia memasukkan kode PIN ini supaya dia bisa melanjutkan. Artinya kalau siswa tidak mendapatkan kode ini, dia tidak akan bisa melanjutkan ujiannya. Tapi memang kalau untuk secure mode ini Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing, karena untuk secure mode ini yang mengetahui kodenya itu adalah guru yang melakukan postingan soal di pengaturan ini. Nah, jika nanti seandainya ini diaktifkan kemudian anak ujian, Bapak Ibu harus siap untuk memberikan kodenya ini kepada anak-anak. Tujuannya apa? Kalau seandainya, karena untuk secure mode ini konsepnya akan agak sedikit sensitif Bapak Ibu. Sensitifnya seperti ini. Misalnya siswa kita ujian melalui handphone, kemudian ketika dia mengerjakan ujian, tanpa sengaja dia memencet tombol power handphonenya, sehingga layar yang handphonenya itu otomatis tertutup atau mati. Ketika dia buka lagi dan masuk ke halaman ujian, itu ujiannya sudah tertutup, tapi untuk melanjutkan dia minta kode, jadi agak sensitif ya. Sebenarnya tujuannya kalau kita aktifkan PIN ini, tujuannya supaya siswa kita lebih tertib ujiannya Bapak Ibu ya. Artinya ketika anak keluar masuk ujian untuk mencari kunci jawaban, baik itu bertanya ke temannya atau mencari di Google. Nah, ketika dia masuk ujian lagi dia tidak bisa, tapi dia harus meminta kode kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi siswa kita lebih tertib. Tetapi kelemahannya memang seperti itu Bapak Ibu. Kelemahannya karena dia agak sensitif, Bapak Ibu juga kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal juga harus siap untuk agak direpotkan sedikit maksimal Bapak Ibu. Jadi ini saya kembalikan Bapak Ibu ke pengaturan Bapak Ibu masing-masing. Boleh juga itu diaktifkan, juga boleh tidak ya. Nah, kalau sudah, itu adalah penjabaran sedikit tentang menu-menu ketika kita melakukan postingan soal dari akun guru supaya nanti sampai ke akun siswa. Setelah ini Bapak Ibu klik ujikan ya, tinggal klik ujikan. Nah, setelah kita klik ujikan Bapak Ibu, menu soal tadi yang ada di menu tryout setelah kita ujikan akan pindah dia ke menu halaman home dari akun Bapak Ibu guru. Ini contohnya. Nah, di sini akunnya ini kalau sudah sampai ke home atau terposting di home akun Bapak Ibu guru, artinya pemberitahuan untuk ujian ini juga sudah sampai ke akun siswa. Tinggal siswa mengikuti postingannya dan menunggu jadwal ujiannya. Nah, artinya ujian ini akan dilaksanakan tanggal 3 Desember 2020 mulai dari jam 8 sampai jam 9.30. Nah, akan dimulai 9 hari lagi. Itu sebagai pengingat saja Bapak Ibu. Jadi, sampai di sini pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan postingan soal ujian penilaian akhir semester tingkat madrasah. Baik Bapak Ibu, sekian untuk tutorial kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.